Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas soal nomor 2 terkait dengan persamaan diferensial orde 1. Nah, kita bisa lihat bahwa soalnya adalah jika diketahui persamaan diferensial xy kuadrat tambah y dx ditambah dengan x dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi u dalam kurung u set, di mana setnya adalah hasil kali dari xy. Maka tentukanlah solusi dari PD tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya dari soal bahwa ini adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Kenapa kita juga bisa membuktikan kembali atau menghitung do m per do y dan do n per do x untuk membuktikannya. Kita tahu bahwa m, kita bisa lihat m-nya adalah xy kuadrat ditambah y dan n-nya adalah x. Nah, kita hitung, jadi do m per do y itu hasilnya adalah 2xy plus 1, sedangkan do n per do x itu adalah 1. Di sini terlihat bahwa do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, artinya ini adalah PD non eksak. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa di soal arahannya adalah dengan faktor integrasi u sama dengan u set sama dengan u kali xy, artinya setnya adalah xy, kita dari penjelasan sebelumnya untuk mencari faktor integrasinya itu adalah dia bisa langsung ya, berarti kalau kita langsung bisa juga, atau kita bisa tuliskan dulu bahwa do u per do x itu tidak lain maknanya adalah do u per do set dikali dengan do set per do x itu sama dengan y du per d set ya. Ini yang untuk transformasi atau faktor integrasi set, di mana set adalah x kali y. Jadi du per do y itu kita bisa tuliskan bahwa do u per do set itu dikali dengan do set per do y, di mana ini adalah sama dengan x du per d set. Nah, untuk mencari faktor integrasi, di mana dia adalah u sama dengan u kali set, itu kita tuliskan u dalam kurung do m per do y itu dikurang dengan do n per do x itu sama dengan n y do u per do set sama dengan m x do u per do set. Nah, ini kan bisa dilihat dari materi atau materi yang saya berikan ya. Nah, jadi kita substitusi nilainya u dikali do m per do y tadi kita dapat adalah 2xy ditambah 1, sedangkan do n per do x kita peroleh adalah 1, berarti dikurang 1 sama dengan n kali y. N-nya tadi adalah x, berarti kita bisa tuliskan xy. Nah, xy dikali dengan do u per do set dikurang. Nah, m-nya tadi kita dapat adalah xy kuadrat. Jadi xy kuadrat kita bisa substitusi langsung saja ya. Jadi ya oke lah, kita tulis dulu xy kuadrat ditambah y kali m, jadi do u per do set. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya, sesederhana mungkin. Ini kita tahu bahwa ini jadi ini sudah sederhana, u dalam kurung 2xy disama dengan ini xy du per do set dikurang ini m. Oh ya, saya tadi belum kali ya. Jadi m kali x ya. Jadi ini kali x di sini. Ini bukan m tapi x ya. Jadi di sini kali x, kemudian saya kali masuk, berarti jadinya x kuadrat y kuadrat ditambah y x, ini do u per do set. Ingat sama do u per do set kita bisa sederhanakan
U 2xy itu sama dengan, ini kita masukkan saja, xy dikurang x kuadrat y kuadrat dikurang yx, karena sama-sama do u per do z. Nah, ini kita bisa, ini hasilnya sama, y kali x sama dengan x kali y itu sama, dia habis. Jadi kita bisa tulis u 2xy itu sama dengan x kuadrat, jadi x kuadrat y kuadrat minus ya do u per do z. Nah, dari sini du per dz ya, du per dz ya. Nah, jadi di sini sudah du per dz ya. Jadi dari rumus tadi itu du per dz di sini semua ya. Du per dz sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Ya, bisa diganti du per dz, Nah, sekarang du per sekarang kita kali silang jadinya, atau kita buat u ada di du, semua variabel u ada di u, fungsi u, dan semua variabel z ada di dz ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan 2xy per minus x kuadrat y kuadrat dz itu sama dengan seper u du. Nah, ya kita tahu tadi kan bahwa z itu tidak lain adalah z itu sama dengan x kali y. Nah, jadi kita bisa tulis minus 2z itu sama dengan z kuadrat dz sama dengan seper u du. Nih, jadi tadi kan fungsi transformasi z ya, jadi faktor integrasi z. Nah, sekarang dari sini kita bisa tuliskan, nah ini juga kita bisa sederhanakan, jadinya di sini kita bisa tulis minus 2 per z dz sama dengan seper u du, dan ini adalah faktor peubah terpisah. Jadi faktor peubah terpisah, di mana sehingga langkah selanjutnya adalah kedua ruas diintegralkan, jadi minus 2 seper z dz sama dengan integral seper u du. Atau saya bisa tuliskan jadinya di sini minus 2 ln z sama dengan ln u, atau saya sederhana z pangkat minus 2 sama dengan u, atau u adalah seper z kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan faktor integrasi. Jadi ini faktor integrasi. Nah, seperti halnya tadi, bahwa untuk menentukan setelah diperoleh faktor integrasinya, dia akan membentuk persamaan diferensial yang baru dengan cara kita substitusi. Nah, tapi jangan lupa, karena z tadi kita asumsikan bahwa dia adalah x kali y, maka kita kembalikan dulu. Jadi ini adalah yang kita kalikan, karena kita tahu bahwa z adalah x kali y. Nah, jadi kita substitusi, kalau kita kalikan dengan soal sebelumnya, maka kita peroleh seper x kali y dikali dengan xy kuadrat ditambah y dx, jadi ini ditambah dengan seper xy kali x dy sama dengan 0. Jadi ini adalah PD yang baru ya, persamaan diferensial baru. Kita sederhanakan saja menjadi xy kuadrat tambah y per xy dx ditambah dengan x per xy dy sama dengan 0. Atau
Nah, saya bisa tuliskan. Nah, ini kan XY, ada X-nya habis. Nah, Y-nya sisa Y ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan seper X ditambah seper X kuadrat. Ini X kuadrat ya. Ini X kuadrat, Y kuadrat, ini juga karena pangkat 2 ya, jangan lupa pangkat 2. Berarti jadinya ini pangkat 2 ya. Jadi jadinya di sini saya bisa tuliskan berarti seper X, saya sederhanakan ya, seper X kuadrat Y dx ditambah dengan ini juga X kuadrat, Y kuadrat, ini tadi dilupa dikuadratkan ya. Jadinya adalah seper X Y pangkat 2 dy sama dengan 0. Jadi hati-hati. Jadi pada saat kita salah menentukan faktor integrasi, kemungkinan akan terbentuk persamaan diferensial yang baru, di mana pada saat kita uji do m per do y dan masih tetap tidak sama dengan do n per do x itu. Jadi ini adalah bentuk lain atau sederhana dari fungsi atau PD yang baru, di mana ini adalah M dan ini adalah N. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa M sama dengan seper X ditambah seper X kuadrat Y itu, atau do M per do Y itu kita peroleh minus seper X kuadrat Y kuadrat. Nah, dari mana dapat ini? Kita sederhanakan dulu ya, hati-hati sederhanakan. Sehingga terbentuk U per V, di mana turunannya pasti U aksen V ditambah V aksen U per V kuadrat. Itu ya, saya tidak perlu paparkan kembali karena itu adalah soal kalkulus ya, masalah kalkulus integral, sehingga turunan do n per do x, hasilnya juga adalah minus seper X kuadrat Y kuadrat itu. Nah, sekarang karena ini do M per do Y nya itu sudah sama dengan do N per do X, nah, maka ini disebut PD eksak, sehingga solusinya atau langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah pada materi sebelumnya. Jadi saya ambil saja ya, do F per do Y sama dengan N. Do F per do Y nilai N yang baru adalah seper XY kuadrat, sehingga f x, y itu adalah integral dari seper xy kuadrat dy dengan suatu fungsi terhadap variabel x, sehingga ini diperoleh minus seper xy ditambah dengan alpha x. Ini adalah fx, y. Nah, sekarang kita akan menghitung alpha x nya berapa dengan cara turunan dari fungsi x, y diturunkan terhadap x sama dengan M. Jadi do dari minus seper xy ditambah dengan alpha x itu per do x sama dengan M. M adalah nilai yang baru tadi ya. Jadi ini seper x ditambah dengan seper x kuadrat y. Nah, kita turunkan. Nah, hasilnya adalah seper X kuadrat Y ditambah dengan alpha aksen X sama dengan seper X ditambah seper X kuadrat Y. Tahu kan cara turunkan ini terhadap X? Nah, jadi X ini kan minus 1 ya. X berpangkat minus 1 dikali Y. Jadi sama artinya. Nah, kemudian jadi turunan dari X pangkat minus 1 kali Y itu adalah seper X pangkat 2Y ya. Nah, sekarang ini dalam bentuk U per V maksud saya. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah maka alfa ini kita bisa sederhanakan ini, sehingga di sini diperoleh alfa aksen X sama dengan seper X. Jadi alfa X adalah integral seper X dx, atau diperoleh alpha X sama dengan ln X. Nah, sekarang ln X itu kita substitusi ke sini ya. Jadi f x, y atau solusi PD pada soal nomor 2 adalah minus seper xy ditambah dengan ln
X sama dengan C, atau kita bisa sederhanakan menjadi ln X dikurang 1/XY sama dengan C. Nah, itu boleh saja Anda mau balik, yang jelas sesuai dengan prinsip dari matematika. Jadi ini adalah solusi dari soal nomor 2. Saya kira demikian ya. Silakan dipelajari untuk video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.